selamat siang dan apa kabar Anda dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan bahagia tentunya. Senang sekali hari ini saya Putri Utami perdana menjumpai Anda di Tribun Bastori edisi Kamis 16 Januari 2025. Tribuners, hari ini spesial sekali karena kita akan membahas topik yang sangat menarik dengan tema meraih mimpi bersama LPDP. Tribuners, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia sedang menyiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini, salah satu visinya adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, visi ini sendiri dapat diwujudkan salah satu caranya melalui pendidikan pastinya. Dan oleh karena itu, pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP ini memberikan kebebasan ataupun keleluasaan begitu bagi putra-putri terbaik tanah air untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, baik di dalam maupun luar negeri. Dan seperti apa itu LPDP, kemudian program apa saja yang ada di dalam LPDP, dan juga seberapa banyak kuota yang diberikan LPDP untuk calon pendaftar beasiswa LPDP tahun ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber luar biasa saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Langsung saja Tribuners, kita sapa Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Bapak Insinyur Dwi Larso MSIE PhD. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Mbak Putri. Hai Tribuners di Ambon, terutama di Maluku secara luas. Oke, Pak Dwi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, mendarat tadi pagi dan ini adalah kedua kali saya ke Ambon setelah tahun 1991. Jadi sudah lama sekali ya. 34 tahun. 34 tahun dan ya sudah banyak perubahan tentunya. Senang sekali bisa hadir di sini untuk menyebarkan berita baik tentang LPDP. Oke, Tribuners, ini baru landing pagi tadi, tapi udah kita culik aja ke Tribun Ambon untuk memberikan informasi bermanfaat pastinya untuk Tribuners. Dan sebelum kita membahas lebih jauh mengenai beasiswa LPDP, Pak Dwi, saya juga ingin mengingatkan kepada Tribuners bahwa perbincangan kita ini sedang kita siarkan secara live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Oke, Pak Dwi, seperti yang sudah tadi saya singgung bahwa LPDP ini merupakan salah satu jalan begitu pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi begitu. Tapi mungkin belum banyak begitu masyarakat yang tahu apa sebenarnya LPDP, kemudian apa sih tugas dan fungsi LPDP, mungkin bisa dijelaskan dulu Bapak. Baik, LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, di mana pemerintah sejak 2010 menyisihkan APBN dari APBN sebesar waktu itu 1 triliun. Di zaman Ibu Sri Mulyani Indrawati waktu Menteri Keuangan. 2012 dibentuklah lembaga yang namanya LPDP. Dengan dibentuknya maka beroperasi. Nah, rekrutmen pertama dilakukan di tahun 2013. Jadi ini belum lama ya, 12 tahun yang lalu ya. 2013. Dari tahun ke tahun dana abadi atau komitmen pemerintah untuk membesar dana abadi terus dilakukan. Sehingga dana abadi yang 1 triliun sedikit demi sedikit meningkat, disisihkan dari APBN, di mana APBN itu adalah dari uang rakyat, tentunya dari pajak dan lain-lain. Tapi mayoritas adalah dari pajak. Jadi pajak dari rakyat itu menjadi APBN dan sebagian disisihkan untuk mempersiapkan putra-putri terbaik bangsa untuk membawa bangsa ini terus maju. Karena kemajuan bangsa itu sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sehingga menyadari itu, pemerintah terus meningkatkan dana abadi. Saat ini dana abadi LPDP sebesar 154 triliun. Itu terjadi penambahan sangat luar biasa di 3-4 tahun terakhir,
Artinya komitmen pemerintah terus membesar untuk mendukung pendidikan yang tadi disampaikan Pak Putri, ya, pendidikan setinggi mungkin. LPDP memberikan beasiswa tidak hanya untuk S2, S3, kami juga memberikan beasiswa melalui kolaborasi dengan Kemdikti-Saintek sekarang. Kemudian juga Kemdikdasmen, ada sebagian untuk guru, ada dengan Kementerian Agama, kemudian untuk riset dengan BRIN. Nah, tentunya untuk beasiswa kita betul-betul fokuskan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga untuk S2, S3 fokus ditangani oleh LPDP langsung, untuk S1 dan yang non-negeri bisa ditawarkan oleh kementerian-kementerian yang tadi saya sebutkan. Sehingga pemerintah ini hadir untuk menarik, mempersiapkan lokomotif bagi kemajuan bangsa, di mana gerbongnya sangat panjang, lulusan perguruan tinggi masih sangat dikit, kebanyakan adalah lulusan SMP dan SMA. Ini tentunya tantangan bagi bangsa ini kalau ingin maju ke depan. Karena kalau kita lihat lulusan S2, S3, negara tetangga kita saja seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, itu 5 kali lipat dibandingkan angka Indonesia per kapita. Jadi kita memang mengejar ketertinggalan. Untuk menyiapkan lokomotif, best of the best, putra-putri terbaik bangsa, agar segera kita bisa menarik dan memperluas kesempatan sekolah seluas-luasnya. Dan kami pikir kehadiran kami di Maluku, di Ambon ini adalah dalam rangka itu, untuk menyebarkan sampai seluruh penjuru pelosok negeri, agar Indonesia ini bisa makmur di seluruh daerah. Dan kami memberikan afirmasi untuk daerah-daerah tertentu, Papua, seluruh provinsi, Maluku, Maluku Utara, NTT, ada beberapa kabupaten di Indonesia Tengah maupun Barat yang masih tertinggal dan terluar yang kita masukkan sebagai daerah afirmasi. Anda bayangkan kalau SDM di daerah 3T ini maju, ekonominya saya pikir juga akan turut maju dan Indonesia akan tahan, ketahanan Indonesia akan lebih tinggi untuk tentunya menjaga keutuhan dan kesatuan dari NKRI ini. Ya, Pak, sekali lagi itu menunjukkan komitmen pemerintah ya untuk benar-benar memajukan pendidikan di Indonesia sendiri. Lalu Pak, untuk program beasiswanya sendiri ada program apa saja? Secara umum, waktu didirikan sampai tahun 2019, LPDP menawarkan 3 jenis beasiswa, yaitu adalah beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, biasanya untuk PNS TNI Polri, beasiswa yang ketiga adalah untuk masyarakat umum yang tidak tercover di yang pertama maupun kedua. Nah, sejak tahun 2020, karena kita mengejar ketertinggalan, maka mentalitas kita adalah gaspol, seluruh dana kita belanjakan untuk menyekolahkan putra terbaik, sehingga serapan kita hampir selalu 100% dari dana anggaran untuk beasiswa, maka kita memahami bahwa kita punya keterbatasan. Yang mendapatkan beasiswa S2, S3, katakanlah tiap tahun yang kita rekrut 10.000, 8.000, termasuk dari kementerian yang partner kita, angkanya bisa meningkat menjadi 23, 25.000 semua setiap tahun. Itu sangat kecil dibandingkan kebutuhan. Maka itu, sejak tahun 2020, LPDP berinovasi untuk mengembangkan beasiswa prioritas, di mana cirinya 2. Yang pertama adalah area targetnya, bidang-bidangnya sesuai dengan kebutuhan bangsa. Itu ada blue, green, renewable energy ya di sana, digital, termasuk di sana ada kewirausahaan dan area-area memang memberikan impact STEM yang memberikan impact yang besar untuk kemajuan bangsa. Harus ini ya Pak, sesuai dengan kebutuhan pasar pastinya. Kebutuhan Indonesia ya, kita bertanya kepada kementerian, ke Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian juga arahan dari Pak Presiden, terus kita ikuti. Kemudian ciri yang kedua adalah bahwa beasiswa prioritas ini
berupa co-funding. Artinya Rp1 Indonesia digabungkan dengan Rp1 dari partner kita, atau Rp2 dari partner kita, kemudian satu beasiswa bisa menjadi 2 atau 3 beasiswa. Sehingga makin banyak yang bisa kita biayai. Partner kita ada yang dengan negara seperti Prancis, seperti Australia, seperti Belanda, dan lain-lain. Kemudian partner kita juga langsung kerjasama dengan universitas. Jadi ada di Cina, ada 3-4 universitas yang kerjasama dengan kita di bidang-bidang yang terkait dengan metalurgi, material science, ilmu material, di mana mereka membayar 2/3 dari seluruh biaya. LPDP hanya membayar 1/3. Jadi di cover. Ya, artinya kita bisa menggandakan, men-triplekan gitu ya, 3 kali dari kapasitas kita untuk bidang-bidang tertentu dengan kapasitas tertentu. Kalau dengan yang lain biasanya 50%, 50%. Nah ini program prioritas ini sekarang jenisnya sudah ada sekitar 20 jenis. Dan itu akan kita prioritaskan. Jadi kalau Anda diterima di situ, Anda ambil, kemudian kita akan full support untuk mengambil, karena penting bagi kita meningkatkan kuantitas, tentunya di universitas berkualitas, di area-area yang menjadi prioritas bangsa. Berarti ini harusnya sudah tidak ada alasan lagi ya Pak untuk tidak melanjutkan studi, karena udah sangat difasilitasi sekali oleh LPDP, jadi harusnya semuanya udah bisa begitu mewujudkan mimpi mereka untuk melanjutkan studi setinggi-tingginya. Bahkan ada juga beasiswa untuk disabilitas ya Pak ya. Ya, itu detailnya nanti saya atau sekarang saya ceritakan. Tadi kan afirmasi. Ya. Di dalam afirmasi itu ada beasiswa untuk daerah afirmasi. Ya, kemudian ada beasiswa untuk disabilitas atau kaum difabel. Beasiswa untuk golongan prasejahtera. Ini masing-masing berdiri sendiri, bersaing di antara mereka. Jadi mereka tidak saling bersaing. Nah, tentunya ada beasiswa PNS TNI Polri, targeted, dan beasiswa umum. Itu passing grade-nya, kesulitannya lebih tinggi daripada yang afirmasi. Kalau afirmasi diterima di LPDP, maka penerima beasiswa afirmasi, bagi yang membutuhkan pengayaan bahasa Inggris, LPDP akan menyekolahkan mereka, membiayai mereka, memberikan kursus, training selama 3 bulan sampai 6 bulan, agar mereka siap untuk mendapatkan letter of acceptance, surat diterima dari universitas, baik di dalam negeri maupun luar negeri, karena dalam negeri pun mereka mensyaratkan skor bahasa Inggris. Ya, jadi harusnya udah nggak ada alasan bahwa aku nggak bisa bahasa Inggris. Betul. Jadi untuk tes LPDP. Untuk daerah-daerah afirmasi ya, tapi kita memang meminta syarat bahasa Inggris, tapi skornya sangat rendah. Semoga bisa dijangkau. Dan kita mengharapkan skor-skor yang didapat itu bukan yang menuntut biaya yang mahal. Jadi memang tidak ada alasan untuk tidak mendaftar. Silakan pemuda-pemudi dari Maluku segera mendaftar, karena Maluku ini harus terus kita dorong untuk makin banyak yang mendaftar, sehingga makin banyak yang bisa diterima. Ini namanya beasiswa untuk daerah afirmasi. Untuk tahun 2025 sendiri, seberapa banyak kuota beasiswa LPDP, dan khususnya untuk Maluku sendiri berapa Pak? Kalau saya sampaikan tahun lalu kita merekrut 8.500. Tahun sebelumnya, 2023, kita merekrut 10.000. Nah, tahun ini kira-kira sama. Kalau ditanya persisnya, kita tidak akan tahu sekarang. Kenapa? Karena dana abadi yang ada, tadi saya sampaikan 154 triliun, harus tetap dijaga abadi. Tidak boleh dibelanjakan. Yang boleh dibelanjakan adalah hasil investasi dari dana itu, 154 triliun. Nah, karena hasil investasinya ini sekarang sedang diinvestasikan, kita belum tahu akan dapat berapa. Kalau perkiraannya kita tahu, tapi pastinya kita belum tahu. Sehingga kami memang jarang men-set kira-kira berapa. Ya kira-kira mungkin sekitar tahun lalu. Ya, kira-kira sekitar tahun lalu. Nah kalau ditanya jatahnya Maluku berapa, kita tidak jatah-jatahan.
LPDP. Sifatnya merit system, bersaing di antara golongannya masing-masing. Karena kalau jatah-jatahan, maka nanti akan terkompromikan kualitas. Ya, kalau jatah-jatahan, katakanlah jatahnya 100 Maluku, sementara orang-orang keren di sini ada 150, yang 50 nggak akan dapat. Jadi silakan bersaing di antara golongan ya, bukan bersaing di antara yang golongannya berbeda. Jadi kami melihat siapa yang mendaftar masuk di kriteria kita dan memenuhi syarat wawancara, hasil wawancara dan segala macam, maka pasti kita jamin dia akan lulus. Maka itu saya sangat mendorong teman-teman di Maluku agar mari mendaftar beasiswa LPDP makin banyak. Dan kami tadi bertemu dengan Pak Pejabat Gubernur bersama Ketua Mata Garuda Maluku. Itu adalah kumpulan alumni LPDP. Ya. Dan mereka, Mata Garuda Maluku, mengumpulkan putra-putri Maluku yang sekarang sedang studi lewat Zoom tadi. Ada juga yang hadir fisik dari berbagai negara. Ada dari Italia, ada dari Jepang, dari Amerika, dari Australia. Hadir di ruang tadi, dan ini menandakan bahwa orang Maluku sangat mampu sampai ke ujung dunia. Ya. Silakan diperbanyak. Nah, kalau masalah sosialisasi tadi disampaikan, memang saya yakin masih banyak orang belum tahu. Tapi di sisi lain makin banyak orang tahu juga. Ya kan? Kalau dibandingkan sekarang pendaftar LPDP itu meningkat tajam dalam 3-4 tahun terakhir. Udah luar biasa. Artinya dipercaya publik untuk bahwa LPDP betul-betul memilih dengan cara yang merit system, profesional, siapapun selama mampu, tentunya untuk daerah-daerah afirmasi kita support gitu ya, mereka pasti akan lolos. Jadi kami dasarnya adalah memilih secara profesional. Silakan mendaftar sehingga Anda punya kans untuk terpilih. Pak, untuk pendaftarannya sendiri setahun dibukanya berapa kali? Kita secara rutin dibuka 2 kali. Acara hari ini itu sangat spesial untuk Maluku, Ambon pada khususnya. Karena semalam itu kami masih merapatkan untuk launching besok. Jadi pendaftaran itu akan dibuka besok. Besok ya, benar. Tentunya di sosial media LPDP sudah ada teasernya ya. Jadi Anda siap-siap begitu. Tapi secara resmi akan dibuka besok sampai tanggal 17, dari 17 Januari sampai 17 Februari. 1 bulan berarti. 1 bulan pembukaannya. Kemudian kita akan proses nanti pembukaannya di bulan Juni. Setelah bulan Juni nanti kita break seminggu 2 minggu, kita buka lagi. Yang akan dibuka nanti di bulan November. Itu untuk yang rutin. Ada yang non rutin yang namanya beasiswa prioritas tadi. Beberapa beasiswa prioritas masuk di dalam rutinitas tadi. Januari, Mei, atau Juni, kemudian Juni sampai November. Ada beasiswa yang memang iramanya waktunya sesuai dengan kebutuhannya mereka, karena ini kerjasama. Bisa muncul dari di bulan Februari. Kemarin juga sudah muncul 2 kerjasama kita dengan Washington University in St. Louis di Amerika Serikat dan UC Davis di Amerika Serikat. Itu sudah mulai seminggu, 10 hari sebelum yang sekarang, rekrutmennya, pendaftarannya ya. Jadi untuk yang prioritas silakan, banyak peluang. Oke, dan Pak tadi juga sempat kita ngobrol dan dikatakan bahwa Pak Dwi ini datang ke Ambon dalam rangka untuk sosialisasi beasiswa LPDP sendiri yang akan dilaksanakan di Universitas Patimura Ambon pada besok hari ya Pak ya. Ambon ini merupakan kota keberapa untuk sosialisasi di tahun ini Bapak? Oh ini pertama ini. Pertama, wah spesial sekali. Ambon spesial, Ambon Manise ini. Aduh. Pertama untuk sosialisasi kita memang menyentuh daerah-daerah yang agak remote, agak jauh. Kita hampir tidak pernah melakukan sosialisasi di Jawa yang dilakukan by design oleh LPDP. Seringkali kita tidak melakukan sosialisasi pun kita sering diundang. Iya. Ya kan? Tapi kalau jauh kita memang khusus kali ini pertama adalah Ambon, Maluku, kemudian akan ada di Kalimantan Timur dan Jambi. Ya, hanya 3 ya, biasanya kita bisa 5 atau 6 kita efisiensi dan kemudian kita fokuskan ke sosial media maupun online. Dan
Patimura menjadi penting bagi kami. Karena Universitas Patimura atas saran Pak Mendikbudristek, setiap universitas di Indonesia harus bisa menjadi penggerak pemberi dampak nyata bagi kemajuan ekonomi maupun sosial di daerahnya masing-masing. Sehingga kami pun besok akan bertemu dengan Pak Rektor, insya Allah, sehingga kami bisa bicara lebih banyak bagaimana LPDP bisa ikut membantu, berperan. Karena contohnya kalau misalnya Universitas Patimura nanti mempunyai program double degree, itu bisa disupport oleh LPDP untuk pembiayaan katakanlah ke luar negerinya untuk mahasiswa. Sehingga mahasiswa mungkin akan banyak mendaftar di program-program double degree misalnya begitu. Atau nanti program-program yang non-degree dari Dikbudristek kami bisa diskusikan dengan Universitas Patimura. Intinya bahwa Universitas Patimura akan jadi sentral pusat dari kemajuan daerah di sini kan kira-kira begitu. Tentunya harus berani main di ranah global, kemudian kembali ke Maluku, membangun, dan semua itu tentunya kontribusi yang baik untuk kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Indonesia nggak akan maju kalau daerahnya nggak maju. Baik, Bapak besok ini kan langsung ke Unpati melakukan sosialisasi. Mungkin bisa sedikit diceritakan rencana-rencana di Unpati nanti seperti apa, Pak? Saya pikir biasanya sosialisasi yang ingin saya sampaikan adalah besok bagaimana Indonesia melihat masa depan yang tidak terlalu jauh adalah 2045, sering disebut adalah Indonesia Emas. 2045 itu tinggal 20 tahun lagi. Mencetak orang-orang keren itu kan butuh waktu, pendidikan pun butuh waktu. Jadi dan memang gitu ya. Betul. Jadi memang kita harus mengejar ketertinggalan, harus kita lakukan sekarang secepat mungkin, sebanyak mungkin. Dan bagaimana Indonesia Emas itu bisa kita capai dengan adanya tentunya lewat kemajuan ekonomi. Katakanlah pertumbuhan ekonomi 8%. Itu bagaimana mencapainya. SDM apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Dan bagaimana peran LPDP beserta partner-partner kita, Kemdikbudristek, Kemdikdasmen, Kemenak, BRIN, Kementerian Kebudayaan juga, dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia bisa bergerak bersama untuk mencetak SDM-SDM unggul. Bayangkan ya, LPDP itu katakanlah merekrut 10 ribuan tiap tahun, ditambah Kemdikbudristek katakanlah 25 ribu. Sangat kecil. Dan kita sekolahkan sekolah-sekolah terbaik di dunia maupun di Indonesia. Bayangkan kalau seluruh perguruan tinggi di Indonesia mampu meningkatkan kapasitasnya plus kualitasnya. Ya, mungkin tidak harus sama persis ya dengan kualitas yang top di dunia gitu. Tapi kalau 11-12 gitu kan, 11-13 gak jauh-jauh amat. Saya pikir Indonesia akan lebih cepat maju dan masif karena kita bisa mencetak lebih dari 50 ribu ya dalam setahun karena kapasitas S2 S3 mungkin secara itu atau bisa sampai 100 ribu kalau kapasitasnya diperluas ya di perguruan tingginya. Oke, Bapak tadi sempat disinggung bahwa besok ini akan sosialisasi di Unpati dan didukung oleh bekerjasama dengan Mata Garuda Maluku ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga apa sih peran Mata Garuda dalam mendukung program LPDP ini? Mata Garuda adalah kumpulan dari alumni penerima beasiswa LPDP. Mata Garuda ini organisasi yang sangat elit, bukan untuk kesombongan, tapi justru tanggung jawabnya harus besar. Karena apa? Anggotanya itu semuanya bergelar S2 dan S3. Ya, dan Mata Garuda ini ada di pusat, ada di seluruh provinsi di Indonesia. Kecuali provinsi baru yang sekarang sedang akan membentuk. Ya, jadi Papua sedang mulai membentuk, Papua Selatan dan segala macam. Nah, kalau Anda lihat peran dari LPDP kepada bangsa ini itu diukur dari karya alumninya. Jadi sangat vital agar alumni kita bekali dan mereka jadi berjuang untuk kemajuan bangsa, sehingga kontribusinya itu besar untuk bangsa. Oleh karenanya, maka LPDP itu pantas untuk berdiri, pantas eksistensinya terus kita dukung. Dan mencetak alumni lulusan yang keren dan kemudian menjadi alumni itu butuh waktu lagi kan untuk mereka matang. Dan saya punya angka alumni kita sudah
sekitar 26.000, dan itu seluruh penerima beasiswa LPDP yang S2 S3 saja itu kira-kira 52.000. Jadi lebih dari setengah itu sudah menjadi alumni. Dan penambahan dalam 2-3 tahun terakhir sangat tajam peningkatan jumlah lulusan S2 S3 dari LPDP. Dan tentunya kami berharap 5 tahun, 10 tahun ke depan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di berbagai sektor. Tidak mesti hanya di dunia politik pemerintahan. Di dunia sosial, di dunia pendidikan, di dunia riset, ya kewirausahaan, ya startup ini sangat penting. Ini waduh untung kamu menyampaikan, karena ini yang terus kami dorong gitu kan. Jadi di seluruh bidang. Oke, Pak, ini kan jejaring alumni ini kan sangat strategis. Apa ada program strategis yang diturunkan langsung oleh LPDP untuk para alumni ini, Bapak? LPDP mendukung penuh keberadaan Mata Garuda, tapi anak-anak di Mata Garuda, alumni-alumni kita di Mata Garuda punya kebebasan juga untuk mengembangkan. Jadi mereka lah yang harusnya di garis depan. Nah, beberapa program yang kita dorong, kita membentuk namanya Community of Practice. Ahli-ahli di bidang tertentu. Misalnya ahli pendidikan. Ngumpul mereka bicara, ngobrol, berdiskusi, mengkaji tentunya, dan kemudian memberikan solusi, white paper, rekomendasi, baik kepada pemerintah maupun kepada dunia sektor-sektor lainnya untuk memberikan perbaikan. Karena memang mereka diajarin untuk melakukan riset penelitian berbasis kajian ilmiah. Itu kita dorong. Itu namanya COP atau Community of Practice. Kerjaan yang lain tentunya saya pikir jelas ya, penempatan kerja segala macam, peran Mata Garuda sangat tinggi di sana. Yang paling penting Mata Garuda itu ada di garis depan yang sangat tahu kebutuhan Maluku seperti apa, kebutuhan Papua Selatan seperti apa, dan itu bisa menjadi sarana kita untuk memberikan perbaikan-perbaikan dalam layanan kita, maupun mereka memberikan feedback dari ini Pak perlu ini segala macam, dan semua kita tangani. Nah, ada program yang penting yang sekarang sedang dijalankan oleh Mata Garuda adalah business competition. Kami merasa Indonesia tidak akan maju kalau industrinya tidak maju. Industri tidak akan maju kalau pelaku bisnisnya, entrepreneurnya, startupnya nggak diciptakan. Nah, ini menjangkau, termasuk Maluku juga sangat aktif, melakukan webinar berkali-kali, Papua, berbagai provinsi untuk menggerakkan kewirausahaan ini di berbagai pelosok. Tentunya core-nya adalah perguruan tinggi yang ada di situ yang didukung oleh industri, didukung oleh Mata Garuda, didukung oleh Kementerian Keuangan, didukung oleh Pak Gubernur maupun pejabat yang ada di daerah tersebut. Artinya selalu disupport oleh berbagai pihak ya Pak ya? Betul. Saya pikir kalau untuk kewirausahaan kan memang bentuknya ekosistem ya. Ekosistemnya harus mensupport itu supaya anak-anak mau untuk bergerak di bidang kewirausahaan atau berbisnis. Oke. Pak, tadi kan di-mention bahwa penerima LPDP ini banyak sekali juga dari mengikuti atau mendapatkan beasiswa ke luar negeri di berbagai kampus terbaik dunia bahkan begitu. Nah, saya ingin meminta tanggapan Bapak mengenai statement mungkin banyak sekali warga yang mengatakan bahwa kan beasiswa LPDP ini kan adalah investasi ya yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka yang mengenyam pendidikan, khususnya untuk yang di luar negeri gitu. Dan namanya investasi itu kan mengharapkan return gitu kan. Nah, dan banyak masyarakat yang mengatakan bahwa mereka ini yang kuliah di luar negeri tapi nggak balik ke Indonesia untuk berkontribusi di Indonesia gitu. Katanya ngabisin uang negara aja nih. Gimana tanggapan Bapak? Saya ingin investasi dengan return terbesar di berbagai sektor, dengan return terbesar itu ada di sektor pendidikan. Ya, melebihi dari sektor lain. Jadi memang sangat penting, dan saya pikir pemerintah dengan bukti yang ada dan komitmen dari pemerintahan baru, kabinetnya Pak Prabowo ini untuk mengedepankan urusan SDM itu menurut saya sudah tepat. Karena memang kontribusi, impact, dampak, return dari investasi terbesar itu lewat pendidikan negara ya.
Anda cek aja sendiri individu masing-masing. Anda bisa lihat perbedaan keluarga yang anaknya terus disekolahkan sampai tinggi dengan katakanlah yang gagal sekolah atau nggak mampu sekolah atau memang tidak berniat untuk sekolah. Kelihatan beda sekali. Jadi investasinya itu harus kita yakini. Nah, kalau Anda bicara LPDP, ini menarik. Kami justru ingin meningkatkan hasil return itu dengan sebaik-baiknya. Maka kita pilih bidang-bidang tertentu, ya kan. Kita turunkan ongkosnya dengan cara co-funding, ya kan. Kita support anak-anak itu supaya terus sampai mental health aja kita support, ya kan. Nah, ini untuk agar mereka jangan gagal gitu kan, supaya mereka berhasil dan memberikan impact yang besar. Nah, masalah luar negeri ini sangat menarik. Saya sampaikan 55% beasiswa LPDP itu anaknya di dalam negeri. Tapi 48% luar negeri. Itu angka yang cukup besar ya. Kalau kita punya 53 ribu, kira-kira 25 ribunya kan di luar negeri. Bayangkan, tadi aja berapa orang di luar negeri, ada 10-an orang dari Maluku, dari Ambon yang di luar negeri. Dahsyat, gimana dengan berapa? 54 di luar negeri. Dari Maluku. Ya, kalau Indonesia ingin menjadi pemain dunia, menjadi world class, kan harus main di level dunia. Iya. Ya kan? Sepak bola kalau mau main level dunia ya pelatihnya kadang-kadang kita harus pakai pelatih asing, pemainnya kan kita ada naturalisasi segala macam. Levelnya dunia kelas. Biar bisa masuk Piala Dunia kan. Betul, kira-kira kan begitu ya kan. Kalau enggak kan nggak akan ada harapan. Nah, sekarang masalah alumni kita. Kami sejak tahun 2023 itu memberikan kesempatan alumni-alumni yang baru lulus, yang kemudian katakanlah masih punya riset di perguruan tingginya. Kan lulus akademik bisa jadi risetnya masih lanjut ya. Kita beri kesempatan mereka up to 2 years, sampai 2 tahun, untuk meneruskan, menambah pengalamannya, menambah networknya, jejaringnya di luar negeri. Karena itu penting untuk Indonesia kalau kita ingin menjadi kelas dunia. Kan nggak cukup misalnya contohnya sekolah master setahun tidak pernah berjejaring, kurang berjejaring kemudian pulang kan agak minimalis kan. Kita beri kesempatan. Tidak semua mengambil, mayoritas nggak ngambil kan. Mayoritas kembali ke Indonesia karena dia sudah PNS harus kembali. Mereka TNI Polri pasti kembali. Mereka dosen, most likely dia akan kembali. Kecuali kalau ada riset lanjutannya. Kita izinkan. Orang-orang yang ingin kerja di World Bank, di lembaga-lembaga dunia, PBB, segala macam. Kita bolehkan Anda berkarir di sana. Kenapa? Karena mereka membawa merah putih. Ya, membawa merah putih. Membawa kepentingan Indonesia di sana. Karena orang Indonesia yang kerja di organisasi internasional itu sangat minim dibandingkan negara lain, sehingga negosiasi kita hampir selalu kalah karena mereka orangnya banyak. Jadi ini kita berikan kesempatan sepenuh-penuhnya adalah untuk kebaikan bangsa. Kalau ada di luar 2 tahun, masih perlu waktu karena memang kepentingan bangsa, misalnya ekstrim, mau mencuri rahasia nuklir gitu kan, perlu waktu lagi ini, ya kan? Maka kita izinkan, tapi kan harus jelas. Kamu kontribusi apa? Ya mungkin setiap bulan, setiap tahun sekali kamu harus bikin laporan untuk kontribusi kan, kira-kira gitu. Jadi Anda boleh minimal 2 tahun, boleh diperpanjang kalau memang ada alasannya, dan semuanya adalah atas dasar izin, sehingga kita bisa memantau dan melaporkan kepada publik, kepada pemerintah, kepada negara ini, kemana saja putra-putri terbaik bangsa ini. Oh, ini sedang ada di sana, dia berkontribusi di sini. Saya ingatkan ke teman-teman award di LPDP, Anda boleh tanya ke teman-teman. Setiap Anda sekarang itu sudah menjadi milik publik Indonesia. Kamu bukan orang yang selfish sendiri, individual, karena ada dana, ada pajak negara, ada dana rakyat, pajak dari rakyat yang nempel di kamu. Kamu nggak bisa mengelola lagi akan tanggung jawab sosial bahwa kamu adalah harus mengabdi ke negara. Mengabdi negara bisa cari pengalaman di luar negeri, suatu saat pulang gitu kan. Semuanya asal terkontrol, bisa kita pertanggungjawabkan, dan sekarang kan hampir nggak ada isu karena memang kita tujuannya sama untuk mendapatkan putra-putri terbaik bangsa.
yang terdidik, punya network, punya pengalaman, begitu kan, dan kemudian mengabdi ke Indonesia sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Itu hanya perlu kesadaran diri aja ya Pak ya? Satu, saya yakin orang Indonesia most likely akan pulang ke Indonesia. Kalau Anda bilang ada Pak, ya pasti segelintir. Angka kita pun tidak banyak orang yang bermasalah dengan kita, sedang kita periksa segala macam gitu. Sampai sejauh ini, di mana alumni kita ada 26.000 lebih, itu hanya ada 4 kasus yang sampai dia harus mengembalikan. Bayangkan, 26.000 alumni, 4 kasus yang dipanis ya. Kalau yang dilaporkan, ya kita proses. Mereka, oh ya Pak, istri saya mau melahirkan, kami lupa melaporkan, kami minta perpanjang 2-3 bulan. Yang sedang dirawat, dilaporkan oleh temannya, dia belum pulang gitu. Seluruh ada juga yang memang ada magang, ada apa, belum melaporkan, kamu segera lapor gitu kan, sampai 2 tahun kamu boleh segala macam. Atau ada yang memang niatnya mau ke sana. Nah, ini terus kita kejar terus. Jadi kita secara fungsional memang terus menjaga governance-nya, menjaga akuntabilitas kepada negara ini, sekaligus kita memberikan kesempatan putra-putri bangsa untuk meningkatkan seluruh kemampuannya, agar nanti Indonesia juga makin keren. Gitu. Kalau misalnya nih ada yang setelah menyelesaikan studinya di luar negeri, namun ingin tetap stay dan bekerja di sana dengan berbagai alasan alasan klasiknya mungkin karena secara finansial di luar negeri itu lebih diuntungkan begitu. Seperti apa tanggapan Bapak? Soalnya saya juga ini Bapak mau cerita, punya teman juga namanya Riko Kainama, kalau Bapak ingat. Katanya dia sempat dulu pernah bertanya gitu sama Bapak soal, karena dia mengambil studi perdamaian dan resolusi konflik di di University of Queensland, Australia. Bukannya tadi ketemu kita? Jadi Oh ya, tadi ketemu dari di webinar, saya bangga sama kamu, maju terus. Selama terus komunikasi, saya pikir nggak ada masalah karena dia harus membuktikan bahwa dia memang mengabdi ke bangsa ini. Ya. Nah, kalau urusan uang, ya kan, jadi kalau orang ngomong wah di luar negeri nyaman, begitu ya. Saya kadang-kadang bercanda aja ke mereka. Terus kadang-kadang ngomong mereka, Pak, ilmu saya nggak cocok untuk dipakai di dalam negeri. Kadang-kadang alasan yang dibuat-buat, ya kan, alasan. Karena kalau mereka menyatakan itu waktu seleksi, nggak berani mereka. Mereka semuanya menyatakan akan mengabdi, aku akan mengabdi ini, mengambil ini nanti untuk berguna untuk ini, gitu kan. Ya, begitu dia di sana, gitu kan, mungkin ada ini, ada gangguan, ya kan, ada tawaran, ada apa, begitu kan. Kalau mereka gentle aja, ya udah, bayar kan gitu kan. Tanggung jawab kamu ke negara, kamu bayar, ganti rugi, segala macam, kamu bayar, kamu bebas sebagai manusia. Gitu kan. Indonesia pun kalau kamu sudah bebas seperti ini, Indonesia pun saya merasa punya kebanggaan juga. Kebanggaan dalam arti bahwa diaspora juga kan gitu. Orang akan kenal dia orang Indonesia juga gitu kan. Tapi untuk akuntabilitas, maka dia harus mengembalikan. Dan kalau mereka kerja di tempat bagus, perusahaannya mampu itu mengembalikan. Tapi by the end of the day, orang Indonesia itu pasti ingin mengabdi di Indonesia. Gak mungkin mereka ingin hidup seterusnya. Saya bilang nggak akan mungkin itu, pasti ada random errornya. Ya kan 2%, 3% gitu kan. Kan selalu ada seperti itu. Tapi jangan korbankan yang 98%, 95% dengan aturan yang mungkin jadi nggak cocok untuk dia. Aku pengen mengembangkan Pak, 1 tahun, 2 tahun. Pengen di Silicon Valley, saya magang di perusahaan startup gitu. Ini kan dahsyat sekali untuk Indonesia. Kemudian bikin startup, dia networking dengan Silicon Valley. Ini yang terus kita berikan. Jadi di luar itu tidak hanya untuk kerja, untuk startup juga boleh, untuk riset juga boleh. Jadi kita buka seluas-luasnya, tentunya terkontrol. Artinya mereka memberitahukan, kita akan pantau gitu. Ini jumlahnya juga masih kecil kok. Jadi don't worry about it. Nanti kalau jadi masalah baru, tapi belum ada masalah. Kalau untuk teman saya tadi enggak Pak, dia ingin kembali ke Ambon karena memang menurutnya itu studi konflik dan masih cocok dan relevan hingga hari ini, apalagi untuk Maluku sendiri gitu Pak. Oke, baik Bapak. Tadi sempat disinggung bahwa
penerima beasiswa LPDP khususnya di luar negeri itu difasilitasi semuanya. Nah, mungkin ini ada yang bertanya nih Pak di live Facebook kami gitu, apa ada program apa mahasiswa LPDP ini dapat makan siang nggak? Terus dapat makan siang gratis juga nggak Pak? Sama kayak anak-anak sekolah di sini. Bentuk kita kan berupa living allowance, biaya hidup. Ya makan siang dia urus sendiri, ya kan. Kan lebih baik dananya dipakai untuk yang membutuhkan, ya kan, untuk makan sekolah gratis, makan bergizi gratis, segala macam itu dananya pakai. Ini kan dananya dipakai untuk menghidupi kamu di luar negeri maupun di dalam negeri dalam angka yang cukup. Kami tidak ingin membuat mereka teraniaya atau tersia-sia, lontang-lantung di luar, nggak mampu makan, atau di dalam negeri ya. Tapi kami juga tidak ingin memanjakan mereka dengan hidup yang di luar batas gitu kan. Ini batasnya kan juga tidak mudah. Mereka bukan selalu ya, kadang-kadang minta tambahan living allowance biaya hidup di luar. Tentunya kami kaji. Apa memang ada alasan, kita cek unitasnya bicara apa, kemudian tingkat inflasi, apakah ada isu apartemen yang sulit, segala macam, sehingga harga apartemen meningkat, segala macam. Selama masuk akal kita akan adjust, gitu kan. Kalau nggak masuk akal, nggak mesti kita adjust. Jadi kita punya justifikasi yang kuat, karena tidak semua keinginan kan harus kita penuhi. Kalau keinginan itu dasarnya adalah want, bukan need, kan gitu. Ya. Jadi kita punya mekanisme rutin juga untuk melihat itu. Tapi secara umum saya pikir juga sudah sangat cukup ya, begitu. Bahkan kalau menurut teman saya gitu, bahkan ada kelebihan. Lebih banyak dibandingkan negara-negara lain yang mungkin lebih pelit. Tapi kan kadang-kadang kita ada juga pendapat, udahlah dipelitin aja, bikin mereka agak kurang dikit gitu kan. Saya sih, kalau tipe saya ya saya siap untuk hidup seperti itu. Tapi kan tidak semua bisa mampu, dan kami nggak mau mengambil risiko mereka gagal. Ya kita sewajarnya aja memang untuk hidup di sana sekian. Jadi ada justifikasi, tapi nggak lebih-lebihan lah. Kalau Anda dari perusahaan pasti biasanya dapat lebih. Ya kan? Beasiswa dari perusahaan. Tapi kalau dari negara lain seringkali kita lebih bagus ya. Komponennya sih beda-beda. Oke, baik Pak. Sebenarnya apa sih Bapak yang diharapkan dari penerima beasiswa LPDP yang ada di luar negeri ini sebenarnya? Satu, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu tidak hanya di ruang kelas, ya. Yang lebih penting daripada ilmu dan skill yang didapat, kamu harus bisa mengubah mindset kamu menjadi global player. Itu tidak mudah. Harus banyak gaul, harus banyak memahami apa jasa kontribusi ke Indonesia, karena mindset saya sekarang menjadi baik gitu. Yang ketiga, jejaring. Very important. Setelah kamu pulang, kamu harus punya koneksi dengan orang-orang. Yang ini terutama yang di luar negeri ya. Yang di luar negeri pun sama lah. Kalau misalnya teman-teman dari Maluku, katakanlah ke Camada atau ke ITB atau ke UI gitu, harus punya jejaring sana supaya risetnya nanti bisa bareng segala macam ya. Ini sangat penting. Yang keempat tentunya cari pengalaman agar semaksimal mungkin untuk nanti bisa diabdikan untuk Indonesia semaksimal mungkin. Ini penting untuk dipahami. Ada orang yang merasa sudah pede, sudah matang dengan apa yang didapat. Ya, pulang mengabdi. Nah yang kelima, kalau benar hitungan saya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah, ini kan lulusan S2, S3 ini. Jangan tanya negara itu mau membantu apa ke kamu. Apa yang bisa kamu bantu untuk negara? Yes, karena ini S2, S3. Kalau Anda lulusan SD, SMP, masih mungkin kamu bertanya itu. SMA ya. Kerjanya, saya harus kerja di mana nih? Nyari kerja sulit, misalnya begitu. Tapi kalau udah lulus S2, S3, kalau kamu nanya, saya harus kerja di mana, gimana? Itu masalah kamu juga yang harus kamu pecahkan. Kalau enggak, kamu harus nanya siapa. Itu gitu. Masalah lo ya? Iya, masalah lo gitu kan. Ya tentunya lo itu termasuk kita semua, mari kita kerja bareng. Kan tidak melulu harus pemerintah kan. Ada juga bagian dari bangsa ini yang dituntut sebagai intelektual untuk
memajukan bangsa ini. Anda punya otak yang diasah, Anda punya jejaring, Anda punya skill yang melebihi sangat tinggi dibanding rata-rata orang Indonesia. Kalau kita nggak berharap ke Anda, mau berharap ke siapa lagi? Orang-orang yang berilmu, ya kan? Ini keren. Harus menguasai problem solving pastinya. Kalau itu kan memang waktu diwawancara, kalau teman-teman yang award di LPDP, selalu ditanya masalah problem solving. Nah itu kami minta salah satu ciri award di LPDP adalah dia bermental champion. Tidak cengeng, pantang menyerah. Jangan takut masalah dihadapi, cari akar masalahnya, kemudian cari review literatur, kajian ilmiah segala macam, usulkan dengan berbagai rekomendasi, dianalisis, kemudian kira-kira usulkan yang terbaik apa. Itu proses kita sebagai orang yang bergelar S2, apalagi S3. Kan pola pikirnya seperti itu ya. Iya, lebih maju ya Pak ya. Ya. Pola pikirnya. Oke, Bapak terakhir nih, apa pesan dan juga harapan Bapak terhadap calon penerima beasiswa LPDP maupun awardee atau juga untuk alumnusnya ini seperti apa? Kalau untuk calon awardee, saya pikir kami ingin hadir di sini dengan niat agar makin banyak yang tahu. Kemudian kita Indonesia menawarkan berbagai kesempatan, manfaatkan semaksimal mungkin. Sekarang semuanya ada di tanganmu untuk bergerak maju demi kamu, demi masyarakat kamu, demi Ambon, demi Maluku gitu ya. Untuk awardee, mungkin yang ada karena beberapa awardee kita ada sedang studi di Universitas Patimura juga, perluas jejaring di Universitas Patimura, dan lebih penting tingkatkan kualitas Universitas Patimura baik dari sisi akreditasi, program studi maupun universitasnya, sehingga nanti akan makin banyak orang untuk bisa studi di Universitas Patimura, untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri Maluku yang tinggalnya tersebar di berbagai pulau. Untuk alumni, Anda terus akan tambah, status alumni tidak akan pernah hilang di kamu. Selamanya kalau status mahasiswa akan hilang, alumni akan selalu, maka jumlah Anda akan bertambah. Bikin jejaring agar kontribusimu, kontribusi teman kamu yang tadinya 1 dan 1, itu bisa menjadi 5 atau 11 dengan cara berjejaring, bersinergi. Jadi saya pikir Maluku itu dengan alumni LPDP yang sudah ratusan di Maluku, hampir semua tersentralisasi di Ambon. Ambon harus bisa menjadi pusat perubahan untuk memajukan seluruh Maluku. Ya, harus menjadi terdepan di Indonesia dan tentunya mengglobal. Ya, wawasannya global, pola pikirnya global, open minded segala macam, dan kita bisa bersaing di tanah. Cukup panjang ya pesan singkat saya. Oke, baik Pak Dwi, terima kasih banyak. Sama-sama. Telah meluangkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya ataupun mungkin ingin istirahat untuk besok beraktivitas, tapi masih menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Tribun Bastory di Tribun Ambon. Tribuners, saya pikir sudah tidak perlu ada alasan lagi untuk Anda ya menunda-nunda mendaftarkan diri di beasiswa LPDP ini, karena berbagai informasi tadi sudah diberikan untuk Anda, dan semua putra-putri terbaik diberikan kesempatan yang sama untuk melanjutkan studi setinggi-tingginya baik di dalam maupun di luar negeri. Dan harapannya pastinya banyak dari Tribuners yang ada di Maluku, khususnya di Ambon, yang nanti akan mendaftar dan juga semoga lolos tentunya nanti. Dan pendaftaran sudah dibuka besok, jadi tunggu apa lagi, langsung saja mendaftar besok. Dan Pak, terima kasih banyak. Sukses Sama-sama Mbak Putri, take care. aktivitasnya besok. Dan selalu, saya bahagia kamu keren, tajam dan ya, berisi. Terima Silakan kasih. mendaftar juga untuk Mbak Putri. Oke, insya Allah ya Pak ya, kita daftar nanti ya Tribuners. Oke Tribuners, akhirnya saya Putri Utami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi